Karena itu kita nggak sendiri lagi di sini, tapi sudah bersama narasumber kita, yaitu Dr. Connie Melly, spesialis kulit dan kelamin. Halo dokter. Halo, salam sehat. Oke dokter, jadi udah banyak fakta atau mitos yang beredar. Untuk fakta atau mitos yang pertama, flek hitam atau melasma lebih sering menyerang wanita daripada pria. Fakta atau mitos? Ya, jawabannya adalah fakta dok. Jadi melasma itu adalah suatu kelainan pigmentasi kulit didapat berupa bercak berwarna coklat kehitaman atau abu kebiruan. Nah, umumnya terdapat di area wajah, terutama dahi, hidung, dan bibir atas. Nah, dari studi epidemiologi didapatkan bahwa melasma lebih banyak ditemukan di wanita daripada laki-laki. Dan secara umum perbandingannya itu adalah 9:1. Jadi lebih banyak. Bahkan di beberapa negara itu ditemukan perbandingannya hingga 20-30:1. Tuh. Dan selain dari insidensinya pada wanita, ternyata juga lebih banyak ditemukan pada ras kulit yang lebih gelap. Contohnya ras Asia dan Hispanik. Makanya Indonesia termasuk negara yang angka kejadian melasmanya cukup tinggi, dok. Berarti kita termasuk ya, dok ya, wanita. Termasuk banget. Dan juga wanita dan ras Asia. Kalau misalnya penyebabnya itu, dok, wanita kenapa lebih banyak atau lebih sering terkena flek hitam dan melasma dibandingkan pria? Jadi salah satu, faktor yang memicu melasma ada banyak, tapi yang berperan di wanita kenapa lebih banyak, dikatakan adalah wanita lebih sering mengalami perubahan hormonal, fluktuasi hormonal, mulai dari dia mungkin mengalami menstruasi, hamil, menggunakan kontrasepsi dan juga menopause. Jadi itu dikatakan lebih memicu. Gitu. Nah itu betul. Ini supaya audiens kita, pemirsa di rumah semua nggak roaming ya. Ini apakah flek hitam ini sama dengan melasma? Karena mereka mungkin nggak tahu nih melasma seperti apa gitu. Betul. Jadi flek hitam itu sebenarnya ada banyak. Jadi semua yang dikatakan bercak atau noda kehitaman itu banyak. Contohnya misalnya selain melasma, jadi melasma adalah salah satu yang paling tersering dialami oleh usia di atas 35 tahun. Tetapi flek hitam sendiri itu ada macam-macam. Misalnya yang di atas 35 tahun ke atas juga ada disebut dengan sunspot atau S-spot karena photo aging, penuaan. Kemudian juga ada hiperpigmentasi pasca inflamasi. Misalnya akibat suatu bekas jerawat ataupun suatu bekas peradangan atau eksim. Nah, ada juga flek hitam yang disebabkan misalkan dari karena penggunaan kosmetik atau obat-obatan. Seperti itu, dok. Nah, ini kayak penonton di rumah sekalian langsung tiba-tiba pada pengen ngaca kali ya, pengen lihat ada flek hitamnya banyak apa enggak. Betul. Nah, di antara yang tadi dokter sudah sebutkan tadi ya, penyebabnya apa? Yang paling sering untuk orang Indonesia itu apa biasanya? Yang paling sering untuk jenis fleknya atau penyebabnya, dok? Iya, penyebab dari melasma itu. Jadi yang paling sering untuk orang Indonesia adalah yang paling sering karena kita tinggal di negara tropis. Jadi yang paling sering adalah pajanan sinar matahari. Kita dengan intensitas yang cukup tinggi di daerah tropis. Nah, sinar matahari ini sendiri adalah salah satu faktor luar yang berperan sangat besar dalam terbentuk memicunya flek. Karena dia tuh selain menghasilkan radikal bebas yang merangsang tadi pembentukan sel melanosit menjadi lebih hiperaktif gitu kan. Kemudian juga dia menyebabkan kerusakan pada sel-sel di kulit, kerusakan DNA. Jadi seperti itu, dok. Nah, dokter Tika, saya rasa pasti pemirsa kita juga kadang-kadang dilema ya. Pengen imunnya tubuhnya naik, olahraga di depan sinar matahari, tapi ternyata ini ada bisa bikin melasma tuh. Betul. Apalagi kan di masa pandemi ini banyaknya ingin berjemur, ingin mendapatkan sinar matahari. Nah, bagaimana nih, dok? Caranya untuk kita tetap mendapatkan efek baik dari sinar matahari tadi, tapi juga terhindar dari efek buruknya, salah satunya dengan melasma atau flek hitam itu. Jadi yang paling penting adalah kita lihat waktunya dulu. Yang penting adalah satu proteksi. Proteksi artinya kita melindungi kulit kita. Melindungi kulit kita paling gampang dengan apa? Satu adalah gunakan tabir surya. Jadi gunakan tabir surya secara tepat. Secara tepat artinya kita sebelum berjemur minimal 30 menit sebelum kita beraktivitas di luar gunakan tabir surya. Yang kedua adalah kita kemudian kita memakai perlindungan fisik. Misalkan pakai topi, kemudian pakai kacamata gitu kan. Kalau pakai payung mungkin susah ya olahraga ya. Kemudian pilihlah tabir surya yang berspektrum luas. Jadi melindungi terhadap UVA dan UVB. Dan jangan lupa untuk selalu di area aplikasi setiap 2-4 jam. Nah, dan pilih waktu juga berjemurnya. Hindari berjemur pada paparan sinar matahari yang sinar UV yang sedang tinggi, yaitu antara pukul 10 sampai pukul 4 sore. Jadi seperti itu. Penting kita perhatikan. Nah, tunggu dulu. Ini pemirsa kayaknya jangan-jangan nggak tahu nih bedanya tabir surya, sunblock sama sunscreen. Itu dulu dijelasin sama mungkin SPF-nya. Kadang-kadang tahu SPF doang kan, tapi mungkin nggak tahu artinya apa.
Jadi kalau sebenarnya gini, jadi istilah yang tepat sebenarnya ada sunscreen dan sunblock. Jadi kalau sunblock itu yang merefleksikan. Jadi sebenarnya gini, matahari kan ada dua, UVA dan UVB. Gampangnya ingatnya adalah gini, UVA menyebabkan aging, A. UVB menyebabkan burning. Jadi, nah kalau kita memilih tabir surya itu ada kata-kata istilah SPF dan suka ada tanda plus atau bintang ya. Jadi SPF itu adalah sun protecting factor. Jadi bagaimana kemampuan tabir surya itu memproteksi kulit dibandingkan dengan kulit yang tidak terproteksi. Jadi berapa dosis yang dibutuhkan untuk membuat kulit itu menjadi merah, itu tanda terbakar. Nah, itu istilah SPF. Jadi sebenarnya ada SPF 30, 50, 100, berapa sih yang harus kita pakai sebenarnya ya? Sebenarnya SPF 30 saja itu sudah cukup untuk daerah tropis karena dia sudah bisa memberikan perlindungan sekitar 93%. Sementara SPF 50 itu sekitar 97%. Di atas itu SPF 100 sebenarnya masih dalam penelitian. Apakah cukup, berapa mengatakan SPF 50 saja cukup karena 100 juga tidak terlalu menambah efektivitasnya seperti itu. Kemudian kalau untuk melindungi dengan UVA yang dinilai adalah persistent pigment darkening. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyebabkan immediate tanning, penggelapan kulit secara cepat. Nah, itu biasanya dilihatnya nanti dari tanda plus atau bintang di dalam kadar sunscreen tersebut gitu. Oke, dan yang paling penting juga tadi dokter sempat bilang adalah reaplikasinya itu ya, Dok. Reaplikasinya yang paling penting karena efektivitasnya itu jadi ada yang menganggap bahwa kalau semakin tinggi SPF-nya maka perlindungannya akan semakin lama gitu. Itu juga kurang tepat. Sebenarnya dalam 4 jam itu atau 2-4 jam itu efektivitas sunscreen sudah menurun jauh. Makanya dianjurkan di reaplikasi setiap 2 hingga 4 jam. Oke. Dok, ini ada fakta atau mitos selanjutnya, yaitu flek hitam atau melasma di atas usia 35 tahun bisa disebabkan oleh alat kontrasepsi. Tapi jangan dijawab dulu, dokter. Kita tunggu jawabannya sesaat lagi. Nah, kalau misalkan orang itu bilang mau jaga kesehatan jantung atau paru-parunya, tapi kulit aja nggak dirawat, padahal kulit dilihat tiap hari, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi kalau ibu-ibu yang dibilang sama suaminya harus merawat wajah, coba bilang sama suaminya, kamu juga dong merawat wajah juga ya. Ya, itu juga, Dok. Makanya tadi sudah ada VT tentang perbedaan kulit pria dan wanita. Makanya kita harus kenal tentang tipe dan jenis kulit kita agar bisa lebih merawatnya lagi nih. Karena kita sudah kedatangan nih narasumber kita, yaitu Dr. Connie Melly, spesialis kulit kelamin. Dok, tadi ada satu fakta atau mitos yang belum terjawab, yaitu flek hitam dan melasma yang muncul di atas usia 35 tahun sering disebabkan karena alat kontrasepsi. Fakta atau mitos? Ya, jadi jawabannya fakta, Dok. Jadi melasma itu juga ditemukan pada wanita yang menggunakan kontrasepsi atau menggunakan terapi suli hormon. Kenapa? Karena ada faktor hormonal. Jadi kontrasepsi yang mengandung kombinasi hormon estrogen dan progesteron itu lebih banyak memicu melasma dibandingkan yang berisi progesteron tunggal saja. Kenapa? Karena estrogen ini diduga kuat merangsang sel pembentuk pigmen itu menjadi lebih hiperaktif dalam memproduksi pigmen dan juga dia meningkatkan enzim yang terlibat dalam pembentukan pigmen. Sedangkan untuk progesteron sendiri itu sebenarnya efeknya masih kontroversi. Jadi sebagian penelitian mengatakan dia merangsang pembentukan pigmen, tetapi sebagian lagi dia dikatakan menghambat pembentukan pigmen. Oke, lalu bagaimana nih, Dok, untuk para wanita mungkin yang sudah sedang menjalankan KB oral, yang mungkin sudah mengalami flek hitam juga di mukanya, apa yang bisa dilakukan? Oke, ya jadi yang pertama mungkin kalau dia sudah mengalami keluhan, yang pertama kita konsultasikan dulu kembali kepada dokter kandungannya. Apakah ada metode KB lain yang bisa dipilih? Contohnya yang lebih aman untuk metode KB misalnya menggunakan Kaperti, IUD, ya kan? Kemudian juga bisa atau menggunakan seperti alat seperti kondom atau spermisida. Kalaupun harus menggunakan yang berisi hormon, dikatakan bahwa kontrasepsi yang mengandung progesteron tunggal saja itu memang lebih aman dibandingkan kombinasi. Nah, ini kalau misalkan orang yang sudah telanjur punya melasma atau flek hitam, tadi mungkin tiba-tiba ngaca ya pas lagi jeda pariwara. Nah, itu sekarang bisa sembuh apa enggak? Pasti mereka bertanya-tanya tuh, Dok. Fakta atau mitos kalau misalnya flek hitam atau melasma tidak bisa disembuhkan? Fakta atau mitos? Gimana ya? Jadi bukan tidak bisa disembuhkan, Dok. Bisa, pasti bisa, namun agak sulit. Kenapa sih sulit?
Karena melasma sendiri, khusus melasma, penyebab pastinya hingga saat ini belum diketahui. Yang kita ketahui hanya faktor pemicunya. Kemudian perjalanan penyakitnya ini berjalan lambat, kronis. Dan melasma itu adalah salah satu flek hitam yang sering mengalami kekambuhan. Kenapa? Karena faktor lingkungan, tadi pajanan sinar matahari saja, itu berperan besar untuk memicu kekambuhan. Makanya kalau untuk daerah tertentu kadang-kadang ketika musim dingin, melasmanya agak membaik, seperti itu. Jadi berarti fakta ya kalau misalkan itu tidak bisa disembuhkan karena memang bisa ulang-ulang gitu sebenarnya. Berulang-ulang, tetapi bisa terkontrol, artinya bisa bebas dari flek gitu. Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi itu udah semakin baik. Jadi bisa maksudnya tidak ada fleknya, tetapi kekambuhan mungkin terjadi. Ya, jadi mungkin walaupun fakta melasma tidak bisa disembuhkan, tapi bisa terkontrol kalau dokter Tika. Betul.